Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para peserta kursus Matematika Teknik 1. Hari ini kita akan mempelajari materi fungsi, di mana materi ini nantinya Anda dapat menguasai berbagai macam fungsi, kemudian menentukan domain dan ring fungsi, menentukan inverse dan komposisi fungsi, serta menggambar fungsi. Yang perlu kita pelajari yang pertama adalah fungsi itu apa? Fungsi adalah suatu aturan di mana anggota dari domain memiliki pasangan dengan tunggal pada kodomain, yaitu kita bisa menyebutnya domain itu sebagai fungsi X atau diagram X, kemudian kodomain sebagai diagram Y. Masing-masing anggota dari X harus dipetakan secara tepat satu dengan anggota Y. Kita bisa menyebutnya dengan fx sama dengan Y. Contoh-contoh dari fungsi, misalkan yang pertama, fx sama dengan x kuadrat plus 1, kemudian yang kedua, fx sama dengan akar x min 2, dan yang ketiga adalah fx sama dengan x kuadrat dibagi dengan x plus 2. Masing-masing dari fungsi ini memiliki domain dan ring yang berbeda-beda. Hal itu tergantung pada jenis fungsinya. Yang pertama tadi yang kita pelajari adalah fungsi aljabar, di mana domainnya adalah semua bilangan real, mulai dari negatif, positif, 0, kemudian 0,5, kemudian pecahan 6,25 dan seterusnya. Dan di sini ring fungsi adalah hasil dari X yang telah kita masukkan ke dalam fungsi fx. Contohnya yang pertama tadi, fx sama dengan x kuadrat plus 2. Jika kita masukkan 2, maka hasilnya dari fx adalah 2 kuadrat plus 2 sama dengan 4 plus 2 sama dengan 6. Begitupun dengan yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah fungsi akar kuadrat. Di sini akar kuadrat akan menghasilkan fungsi real di mana nilai akar kuadratnya adalah lebih besar sama dengan 0. Sehingga untuk x min 2, maka x-nya tidak boleh sama dengan 2. Kenapa harus seperti itu? Jika x-nya sama dengan 2, maka akan menghasilkan hasil ring yang tidak terdefinisi karena akar dari 0 itu tidak mungkin bisa. Sehingga yang berikutnya adalah contoh yang negatif. Misalkan x-nya kita ambil di sini adalah min 3. Min 3 dikurangkan dengan 2, hasilnya adalah min 5. Sehingga akar negatif itu tidak mungkin untuk menghasilkan bilangan real. Yang berikutnya adalah fungsi pecahan. Syarat pecahan itu bisa terdefinisi di sini, maka penyebut harus tidak boleh sama dengan 0. Seperti contoh yang ketiga tadi, bahwa fx sama dengan x kuadrat dibagi dengan x plus 2, sehingga x plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga domain dari nomor 3 adalah x sedemikian hingga x tidak boleh sama dengan 2, x anggota bilangan real. Itulah macam-macam fungsi yang kita pelajari. Yang berikutnya adalah jenis-jenis fungsi. Ada berbagai macam jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi aljabar. Fungsi aljabar di sini ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat, ada fungsi polinomial. Sebagai contoh dari fungsi linier di sini adalah y sama dengan x min 3. Kemudian untuk fungsi kuadratnya y sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Untuk polinomial di sini adalah x yang berpangkat banyak, misalkan y sama dengan x pangkat 4 plus 5. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi trigonometri, di mana fungsi trigonometri di sini melibatkan fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Kemudian kita ambil contoh misalkan y sama dengan sin x. Yang kedua, y sama dengan 2 cos x. Fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial di sini melibatkan bilangan eksponensial yang sudah terdefinisi e sama dengan 2,71 sekian-sekian. Sehingga di sini misalkan contohnya y sama dengan eksponensial x. Yang berikutnya adalah fungsi logaritma.
fungsi logaritma, saya ambil contoh yang pertama adalah Y sama dengan 2 log X. Kemudian fungsi logaritma, di mana di sini adalah basisnya eksponen, maka Y sama dengan basis E log X, kita menyebutnya dengan fungsi ln X. Fungsi yang lain adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Apa bedanya fungsi genap dan fungsi ganjil? Di sini terlihat dari nilai X-nya. Fungsi genap adalah fx sama dengan f min x, di mana contohnya adalah y sama dengan x kuadrat. Mengapa itu disebut dengan fungsi genap? Karena ketika kita memasukkan nilai x ke dalam fungsi itu dan nilai ex negatif x ke dalam fungsi itu, nilainya akan sama. Kita ambil contoh, misalkan di sini x-nya sama dengan 2. Jika 2 kuadrat akan sama dengan 2 dan min 2 kuadrat sama dengan 4. Oke, fungsi ganjil di sini fx sama dengan min fx. Jadi ketika kita menggantikan x-nya dengan bilangan tertentu, maka misalkan di sini x-nya sama dengan 3. Sehingga 3 pangkat 3, y-nya sama dengan 27. Jika kita ganti dengan min 27, maka hasil x-nya sama dengan 3.